Selamat datang di channel YouTube Mood Farm. Video kali ini kita akan membahas tentang stok pakan ini bisa jadi mimpi buruk peternak. Pendahuluan, di dunia peternakan, memilih pakan ternak yang tepat sangatlah krusial. Pakan yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan dan kesehatan hewan, tetapi juga berpengaruh pada produktivitas dan keuntungan peternak. Namun, tidak semua pakan itu baik. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang jenis pakan yang perlu diwaspadai oleh para peternak. Pakan ini bisa menjadi mimpi buruk bagi peternak jika tidak digunakan dengan hati-hati. Mari kita selami lebih dalam mengenai jenis pakan ini dan dampak negatif yang bisa ditimbulkannya. Memahami pentingnya pakan yang tepat. Sebelum membahas lebih jauh tentang pakan yang berbahaya, penting untuk memahami bagaimana pakan mempengaruhi kesehatan ternak. Kambing, sapi, dan hewan ternak lainnya memiliki kebutuhan gizi yang spesifik. Pakan yang berkualitas tinggi akan memastikan hewan ternak mendapat asupan nutrisi yang sesuai untuk pertumbuhan, reproduksi, dan produksi susu atau daging. Makanan yang tidak sesuai atau berkualitas rendah dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari pertumbuhan yang lambat, penurunan sistem imun, hingga gangguan pencernaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap peternak untuk berhati-hati dalam memilih pakan. Jenis pakan yang perlu diwaspadai. Salah satu jenis pakan yang perlu diwaspadai adalah pakan yang mengandung bahan kimia berbahaya atau pakan yang tidak sesuai dengan jenis hewan. Berikut adalah beberapa jenis pakan yang dapat menjadi mimpi buruk bagi peternak. 1. Pakan mengandung bahan kimia berbahaya. Pakan yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti pestisida, herbisida, atau bahan pengawet yang tidak aman, dapat memberikan dampak yang sangat negatif. Penggunaan pakan ini dalam jangka panjang dapat meracuni hewan dan mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Misalnya, peternak yang memberi pakan dengan pestisida dapat menemukan bahwa daging atau susu yang dihasilkan mengandung residu kimia, yang jelas akan merugikan kesehatan konsumen dan reputasi peternak. 2. Pakan fermentasi yang tidak berkualitas. Fermentasi adalah cara yang umum digunakan untuk meningkatkan nilai gizi pakan. Namun, jika proses fermentasi tidak dilakukan dengan tepat, pakan dapat terkontaminasi dengan bakteri patogen yang berbahaya. Pakan fermentasi yang terkontaminasi dapat menyebabkan infeksi pada hewan ternak, yang tentu akan berdampak pada kesehatan dan produktivitasnya. Kambing atau sapi yang mengkonsumsi pakan jenis ini dapat mengalami diare parah, penurunan berat badan, atau bahkan kematian. 3. Pakan dengan kandungan gizi tidak seimbang. Pakan yang dirancang tanpa memperhatikan keseimbangan nutrisi dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan gizi pada hewan ternak. Misalnya, pakan yang kaya karbohidrat tetapi rendah protein dapat menghambat pertumbuhan otot, sedangkan pakan yang tinggi protein namun rendah energi dapat menyebabkan gangguan metabolisme. Kejadian seperti ini sering kali terjadi pada peternak yang mengandalkan pakan murah tanpa memperhatikan komposisi gizi yang baik. 4. Pakan berbasis limbah. Salah satu praktik yang terkadang dilakukan oleh peternak adalah menggunakan limbah industri atau pertanian sebagai pakan. Meskipun hal ini bisa mengurangi biaya pakan, banyak limbah yang tidak memiliki nilai gizi yang baik atau bahkan berpotensi mengandung zat berbahaya. Contohnya adalah limbah dari pengolahan makanan yang mengandung bahan pengawet atau limbah dari industri kimia. Pakan dari limbah semacam ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi hewan ternak. Dampak negatif pakan yang berbahaya. Beralih ke pembahasan dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh jenis pakan-pakan di atas, mari kita lihat bagaimana masing-masing dapat berpengaruh pada kesehatan ternak dan usaha peternakan. 1. Penurunan kesehatan ternak. Dampak utama dari pemberian pakan yang tidak tepat adalah penurunan kesehatan ternak. Ternak yang mengonsumsi pakan berkualitas buruk berisiko tinggi mengalami berbagai penyakit. Penyakit pencernaan seperti enteritis, acidosis, atau bahkan keracunan bisa terjadi. Dalam jangka panjang, hewan yang terus-menerus sakit akan mengalami penurunan produktivitasnya. 2. Kualitas produk yang menurun. Kualitas produk dari ternak yang diberi pakan buruk juga dapat berkurang. Misalnya, daging kambing atau sapi yang dihasilkan dari hewan yang diberi pakan berbahaya mungkin mengandung zat beracun yang membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu,
Susu dari hewan yang mengonsumsi pakan berkualitas rendah bisa memiliki rasa yang tidak enak dan kandungan nutrisi yang rendah, yang pada gilirannya akan mengurangi daya saing produk di pasar. 3. Kerugian ekonomi. Sekali pakan berbahaya diberikan kepada ternak, dampaknya bisa menjadi mimpi buruk bagi peternak. Penurunan kesehatan hewan akan mengakibatkan biaya pengobatan yang signifikan. Selain itu, kualitas produk yang menurun berarti penjualan akan berkurang, berpotensi mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Dalam banyak kasus, peternak mungkin harus menanggung kerugian yang lebih besar dari yang mereka dapatkan. 4. Risiko lingkungan. Penggunaan pakan yang mengandung bahan kimia berbahaya juga dapat berdampak negatif pada lingkungan. Misalnya, jika limbah ternak atau pakan yang terkontaminasi dibuang sembarangan, hal ini dapat mencemari tanah dan sumber air, mengancam ekosistem di sekitarnya. Kerusakan lingkungan dapat berkontribusi pada masalah yang lebih besar, seperti perubahan iklim, pencemaran air, dan dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Cara menghindari pakan berbahaya. Setelah memahami dampak negatif dari pakan yang tidak tepat, penting bagi peternak untuk mengetahui cara-cara untuk menghindarinya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Pemilihan pakan yang cermat. Peternak harus melakukan penelitian sebelum memilih pakan untuk ternak mereka. Pilihlah pakan yang teruji dan terbukti mengandung nutrisi yang baik. Pastikan untuk membeli pakan dari sumber yang terpercaya dan berbadan hukum. Jika memungkinkan, cobalah untuk mendapatkan pakan dari produsen yang bersertifikat. 2. Analisis nutrisi pakan. Sebelum pemberian, lakukan analisis nutrisi pada pakan yang akan diberikan. Dengan mengetahui komposisi pakan, peternak bisa memastikan makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi ternak mereka. Ini juga membantu untuk membandingkan berbagai jenis pakan untuk menemukan yang paling efektif. 3. Memahami proses fermentasi. Jika menggunakan pakan fermentasi, peternak harus belajar lebih dalam tentang cara melakukan proses fermentasi dengan benar. Selalu gunakan bahan-bahan yang bersih dan pastikan proses fermentasi terjadi dalam kondisi yang baik agar tidak muncul kontaminasi. Penanganan yang tepat saat membuat pakan fermentasi akan membantu menghindari infeksi pada hewan. 4. Konsultasi dengan ahli peternakan. Sangat disarankan bagi peternak untuk berkonsultasi dengan ahli peternakan atau dokter hewan ketika ada keraguan tentang pakan. Mereka dapat memberikan saran mengenai pakan terbaik untuk spesies tertentu dan memberikan informasi tentang praktik memberi pakan yang aman dan efektif. Kesimpulan, pemilihan pakan yang tepat adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ternak. Pakan yang berbahaya dapat dengan mudah menjadi mimpi buruk bagi peternak, menyebabkan masalah kesehatan bagi hewan dan kerugian ekonomi yang besar. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada dan memilih pakan dengan cermat. Dengan memahami jenis pakan yang harus dihindari dan cara memilih pakan yang baik, peternak dapat memastikan bahwa usaha mereka tetap berjalan lancar dan sukses. Dalam video ini, kami berharap bisa memberikan wawasan berharga tentang pakan yang berisiko dan mengingatkan pentingnya pilihan pakan yang bijaksana. Ingat, kesehatan ternak adalah investasi jangka panjang yang akan berujung pada keberhasilan usaha peternakan. Jangan ragu untuk berbagi informasi ini kepada peternak lain yang mungkin membutuhkan pengetahuan tentang pakan ternak. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.